Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. "20 klub Serie A sepakat musim dilanjutkan." Serie A 2019-2020 tampaknya masih akan berlanjut, sebab seluruh klub masih berupaya untuk menuntaskan kompetisi musim ini. Pasalnya ada uang besar yang berputar di sana, khususnya dari hak siar serta sponsor. Tanpa adanya pemasukan, maka keuangan klub terganggu, sehingga harus ada penyesuaian dari sisi pengeluaran terutama gaji. Dilansir Sky Sport, klub-klub Italia merencanakan untuk kembali berlatih di lapangan pada 18 Mei karena masa lockdown pemerintah Italia berakhir 17 Mei. Alvaro Odriozola akan balik ke Real Madrid. Alvaro Odriozola dikabarkan akan kembali ke Real Madrid di akhir musim 2019-2020 ini karena Bayern Munich tidak tertarik mempermanenkan status dirinya. Odriozola yang kontraknya di Santiago Bernabeu masih berlaku hingga Juni 2024 bergabung ke Real Madrid dari Real Sociedad pada musim panas 2018. Pemain asal Spanyol berusia 24 tahun itu bergabung ke Bayern dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin Januari lalu, tapi ia hanya tampil 2 kali. MU tak akan jual Dan Henderson musim depan. Dan Henderson disiapkan menjadi kiper masa depan Manchester United. Kubu setan merah pun enggan menjualnya pada musim panas mendatang. Kiper 23 tahun itu tengah menjalani masa peminjaman bersama Sheffield United. Di musim perdananya merasakan kerasnya Premier League, Henderson justru tampil cemerlang. Penampilannya itu membuat sejumlah klub besar tertarik pada Henderson. Chelsea dan Paris Saint-Germain disebut-sebut meminatinya. Meski demikian, MU tak mau melego Henderson karena ingin menggunakan jasanya sebagai bagian rencana jangka panjang MU. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih opsi meminjamkannya kembali pada musim depan, entah tetap di Sheffield ataupun ke klub lain. Usia boleh menua, tapi Milner tetap semangat ingin tambah trofi juara bagi Liverpool. Gelandang serba bisa Liverpool, James Milner mengaku masih bersemangat ingin menambah trofi juara bagi The Reds dan mengaku bangga bisa mengenakan jersey ikonik nomor 7 di klub Merseyside tersebut. Banyak pemain legendaris memakai nomor tersebut, seperti Kenny Dalglish, Steve McManaman, hingga Luis Suarez. Milner pun bangga bisa mengenakan nomor tersebut, apalagi ia juga akhirnya bisa mempersembahkan gelar juara dengan nomor tersebut. Kini James Milner sudah mempersembahkan 3 trofi juara bagi Liverpool. Namun hal itu tak membuatnya puas dan ia berharap untuk bisa menambah trofi lagi meski sekarang usianya sudah mencapai 34 tahun. Saran Gary Neville agar Liga Inggris musim ini bisa tuntas. Liga Inggris masih belum bisa memastikan waktu untuk start lagi. Gary Neville mengemukakan saran agar Premier League bisa start lagi. Sebelumnya ada usulan agar Liga Inggris dihentikan dengan menetapkan Liverpool sebagai juaranya. The Reds saat ini memang memuncaki klasemen Liga Inggris dengan raihan 82 poin, unggul 25 poin dari Manchester City di posisi kedua. Namun Neville menyarankan agar Liga Inggris bisa digelar di luar negeri. Ada beberapa negara di Eropa yang sudah menyatakan diri bisa mengendalikan virus corona atau mengklaim diri masih bebas COVID-19. John Terry ternyata belajar penalti Panenka sebelum terpeleset di final Liga Champions. Ex-back Chelsea, John Terry, mengenang kembali insiden terpelesetnya di final Liga Champions 2007-2008 dan mengungkapkan dirinya berlatih melakukan eksekusi penalti Panenka sebelum kejadian tersebut. Momen itu masih membekas dalam benak Terry dan mengklaim hasilnya bisa berbeda apabila dirinya tetap menjalankan rencana awal melakukan eksekusi penalti ala Panenka yang sudah dilatihnya berulang kali sebelum partai final tersebut. Terry kemudian menebus kegagalannya itu 4 tahun kemudian dengan mengangkat trofi Liga Champions pertama dalam sejarah Chelsea, mengalahkan Bayern Munich di final juga dengan proses adu penalti.
Sandro Tonali akan jadi salah satu gelandang terbaik dunia. Francisco Totti menilai Sandro Tonali bisa menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia seperti Steven Gerrard, Frank Lampard, atau Daniele De Rossi. Totti meyakini Tonali akan berkembang pesat hingga menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Ia mengungkapkan Tonali merupakan campuran antara Pirlo dan Gattuso. Ia memiliki segalanya yang bisa dimiliki oleh seorang pemain. Untuk mendapatkan Tonali tidaklah mudah karena Presiden Brescia, Massimo Cellino, mematok bandrol minimal 300 juta euro padanya. Balasan Haaland usai selebrasi golnya diolok-olok Neymar. Neymar dan rekan-rekan setimnya di Paris Saint-Germain sempat dikritik karena mengolok-olok selebrasi gol Erling Haaland. Namun Haaland mengaku tidak terganggu. Justru striker Norwegia berusia 19 tahun ini merasa terbantu dan berterima kasih. Sebab menurut Haaland, Neymar dan kawan-kawan secara tidak langsung telah membantu mempopulerkan meditasi ke seluruh dunia dan menunjukkan ke seluruh dunia bahwa meditasi adalah sebuah hal yang penting. Moussa Dembele tertarik pindah ke Manchester United. Jelang kompetisi musim 2020-2021, Moussa Dembele kabarnya menjadi incaran dari United karena Ole Gunnar Solskjaer tampaknya membutuhkan amunisi baru di lini depan. Dilansir Manchester Evening News, Dembele akan sulit menolak kesempatan pindah ke Old Trafford jika tawaran dari United datang ketika bursa transfer terdekat kembali dibuka. Pihak Lyon dan United belum mendiskusikan kesepakatan, namun The Red Devils diyakini tetap mempertimbangkan sang striker sebagai target transfer yang potensial. Liga Inggris 2019-2020 dipastikan tetap bergulir. Pertemuan para pemegang saham Liga Inggris yang berlangsung pada Jumat 1 Mei 2020 kemarin menghasilkan sebuah solusi untuk kelanjutan kompetisi tersebut. Solusinya adalah Liga Inggris dipastikan akan tetap bergulir, namun dengan satu syarat, yakni sampai ketika kondisi benar-benar aman untuk melanjutkan sisa pertandingan yang ada. Premier League lanjut, hanya 8-10 stadion jadi calon venue pertandingan. Dilansir dari Sky Sport, jika Liga jadi dihelat lagi, maka sistem pertandingannya tidak akan biasa. Sebab untuk menghindari penyebaran virus corona, klub-klub akan bermain di venue netral, bukan kandangnya masing-masing. Disebut ada 8-10 venue netral yang bakal disepakati oleh klub-klub Premier League. Syarat mutlak venue itu harus jauh dari pemukiman warga sehingga meminimalisir kemungkinan terpapar COVID-19. Tak terima didegradasikan dari Ligue 1, Amiens menggugat. Setelah Lyon, kini muncul gugatan baru terkait keputusan menghentikan Ligue 1 2019-2020. Giliran Amiens yang menggugat karena tidak terima didegradasikan. Amiens secara matematis masih bisa selama karena cuma selisih 7 poin dengan Saint-Étienne di zona aman alias urutan 17. Bahkan sejelek-jeleknya, Amiens bisa berjuang untuk selamat lewat playoff karena hanya berjarak 4 poin dari Nimes di posisi ke-18. Tiga penggawanya positif virus corona, Cologne tetap gelar latihan. Bersiap diri untuk kembali berlaga, Cologne melakukan tes kepada pemain dan staf mereka, Kamis 30 April 2020 waktu Jerman. Hasilnya, 3 penggawa Cologne dinyatakan positif virus corona tanpa adanya gejala. Mereka kini tengah menjalani isolasi. Klub berjuluk The Billycocks ini memilih merahasiakan identitas anggota tim mereka yang terjangkit COVID-19. Meski 3 penggawanya positif virus corona, Cologne memastikan tetap akan menggelar latihan. Beberapa klub Jerman memang sudah mulai menggelar latihan sejak awal April lalu. Gareth Bale ungkap ketertarikannya bermain di Amerika. Gareth Bale mengungkapkan ketertarikannya untuk melanjutkan karir di Liga Amerika Serikat.
Bell tertarik bermain di kompetisi yang akrab disapa MLS itu karena menurutnya Liga Amerika telah benar-benar mengalami perkembangan yang pesat. Tak ayal banyak pemain bintang yang memilih untuk melanjutkan karirnya di negeri paman Sam tersebut. Kemungkinan Bell pun bisa mengikuti tren tersebut karena ia merasa cukup percaya diri Liga Amerika bakal terus berkembang menjadi lebih lagi. Bagaimanapun caranya, Smalling harus tetap di Roma musim depan. AS Roma mengakui sangat puas dengan performa Chris Smalling. Oleh karenanya, pelatih Paulo Fonseca ingin mempertahankan Smalling bagaimanapun caranya. Smalling bak hidup lagi bersama Roma setelah meredup di Manchester United. Berstatus pinjaman, Smalling tampil ciamik dengan 28 kali penampilan dan membuat 2 gol. Saya akan melakukan apapun untuk mempertahankannya di Roma tahun depan, ujar Fonseca kepada ESPN. Saya tahu dia ingin bertahan, jadi kita lihat saja. Dia pria luar biasa, rendah hati, begitu profesional, sambungnya. Alasan River Plate ingin membawa pulang Higuain ke Argentina. Bagi River Plate, melihat jebolan pemain timnya sukses di Eropa adalah salah satu hal yang cukup membanggakan. Kesuksesan itu lantas membuat River Plate selalu ingin bereuni kembali dengan mantan-mantan pemain mereka. Hal itulah yang kini sedang diperjuangkan River Plate terhadap Higuain. Presiden Juventus, Liga Italia 2019-2020 bisa berakhir sesuai target. Dengan melanjutkan kompetisi pada akhir Mei atau awal Juni 2020, membuat Liga Italia hanya memiliki waktu kurang 2 bulan saja untuk menyudahi 12 pertandingan tersisa. Hanya memiliki waktu 2 bulan tersebutlah yang membuat banyak pihak ragu Liga Italia bisa berakhir tepat waktu. Akan tetapi, Presiden Juventus Andrea Agnelli merasa Liga Italia 2019-2020 bisa berakhir tepat waktu. Hal itu dikarenakan menurutnya 2 bulan adalah waktu yang cukup untuk bisa menyudahi 12 laga yang tersisa. Yan Couto, the next Dani Alves yang tolak Barcelona demi City. Yan Couto yang digadang-gadang sebagai the next Dani Alves merapat ke Manchester City musim depan. Ia rela menolak tawaran Barcelona karena sosok Pep Guardiola. Couto setuju merapat ke Etihad Stadium dengan nilai transfer 6 juta euro. Ia akan mulai bergabung dengan City pada Juni ini ketika usianya sudah menginjak 18 tahun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!